Ya, sementara mikrofon bisa dimatikan, nanti saya minta menyalakan kalau saya sapa nih, biar suaranya tidak semua masuk. Rahmanovita bisa mematikan mikrofon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para siswa kelas 8 yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran ya melalui Microsoft Teams ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk kita untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun kita masih di masa pandemi gitu ya, masih di masa pandemi COVID-19 gitu. Nah, sebelum Pak Agus lanjutkan, Pak Agus akan cek apakah suara Pak Agus bisa diterima dengan baik. Marsa, coba nyalakan mikrofonnya. Suara Pak Agus bisa diterima dengan baik, Mbak? Bisa. Oke, makasih. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Saya cek lagi untuk cek koneksi. Novia Putri bisa menerima suara Pak Agus dengan jelas nih, Mbak ya? Bisa, Pak. Materi sudah tampil ya, Mbak Novia? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Oke. Saya cek satu lagi ya, sambil tanyakan kabar. Selfie Amelia, bisa nyalakan mikrofon coba? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, berarti tidak ada masalah ya, bisa mengikuti pelajaran ya? Oke, Pak, sakit. Oke, baik. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Anak-anak yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih ada di masa pandemi COVID-19, sehingga sejak bulan Maret ya, dulu ya, kita harus belajar dari rumah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada kita masih bisa melanjutkan pelajaran dengan fitur Microsoft Teams ini. Tentu saja ini kenikmatan yang luar biasa, harus kita syukuri begitu ya, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita untuk pembelajaran di SMP Negeri 2 Parangkubito ini. Kemudian untuk hari ini agar pembelajaran IPA bisa berlangsung lebih lancar, kita mulai bersama dengan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Allah berikan kemudahan kita dalam mencari ilmu di kesempatan pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Cukup. Baik. Anak-anak yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini Pak Agus akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak manusia. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan pekan lalu ya melalui Microsoft Teams, namun belum berkesempatan menjelaskan secara langsung kepada kalian, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini mumpung kita bertemu melalui meeting Microsoft Teams, nanti Pak Agus akan menjelaskan lebih detail begitu. Harapannya kalian akan lebih memahami ya materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Anak yang berbahagia, kalau kita ingat bahwa kita ini tidak pernah lepas dari aktivitas yang namanya bergerak, ya toh? Setiap orang kan pasti bergerak gitu ya. Kamu tadi dari dalam rumah sinyal bergerak apa tidak selfie tadi? Dari dalam rumah ke gunung mencari sinyal kan bergerak ya. Desi tadi juga bergerak, Novia juga begitu. Semua pasti akan melakukan aktivitas gerak ini. Tidak ada 1 menit pun, tidak ada 1 detik pun yang mana kita tidak melakukan aktivitas gerak. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari sebenarnya bagaimana sistem gerak pada manusia ini. Oke. Yang akan kita pelajari di materi ini anak-anak sekalian, ini nanti berkaitan dengan rangka, sendi, otot, kemudian yang berkaitan juga dengan gangguan atau kelainan pada sistem gerak serta upaya pencegahannya begitu. Maka di materi ini kalian nanti akan menemui beberapa istilah penting seperti sistem rangka, kemudian ada kata sendi, kata tulang, kata otot maupun istilah-istilah lainnya ya. Nanti kita lihat ada istilah apa. Nah,
Pertanyaannya adalah mengapa penting? Apa Pak pentingnya kita belajar ini? Nah, dengan mempelajari materi ini, maka kita akan memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak. Kita akan memahami organ apa saja yang kita butuhkan untuk bergerak ini dan bagaimana sebenarnya caranya agar kita bisa menjaga organ tersebut dengan baik biar tidak cepat sakit. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita pelajari di bab ini karena kita nanti akan pembelajaran setidaknya sampai 8:30. Monggo posisi duduknya di atur biar enak, ya, biar enak. Kemudian tidak terlalu capek dalam memegang HP. Monggo silakan diatur sendiri posisinya. Kemudian alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ini ya, teman-teman sudah mulai bergabung dan saya lihat kalian dalam kondisi sehat walafiat. Harapannya tetap sehat selalu gitu. Ya, kalian tetap sehat, tidak ada yang sakit dan kita juga berdoa semoga masa atau pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasa gitu ya. Kita lanjutkan anak-anak. Yang pertama kita akan berbicara tentang rangka. Nah, kalau kita sedang amati teman-teman, kalau mungkin kalian sedang berdua saat ini duduknya, bodoh-bodoh golek sinyal gitu ya, di gunung di sampingnya ada temennya gitu. Coba kalau kita amati teman atau mungkin orang-orang yang ada di sekitarmu, ada ayah, ibu begitu. Nah, maka kita mungkin akan muncul suatu pertanyaan, mengapa tubuh teman kamu itu bisa duduk? Kok iso jejek duduk gitu ya? Kok orang lembrek langsung ambruk gitu? Kenapa tidak roboh? Nah, kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita bisa duduk gitu? Kenapa bisa tegak duduknya? Apa kira-kira jawabannya? Kok bisa duduk tegak itu apa ya? Penyebabnya ya? Nah, ini kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Seperti kalau kita punya gambaran ini anak-anak. Nah, kalian yang sering pramuka, ya, yang sering pramuka itu menemukan kayak ini. Kalau kain tenda itu, ya kain tenda ini tidak ada rangkanya, kira-kira tendanya bisa berdiri tegak atau tidak kira-kira? Bisa atau tidak? Oke, boleh menyalakan mikrofonnya. Kalau tidak bisa, ya, Tidak, Pak. oke, kalau nggak ada rangka, pasti nggak bisa berdiri. Ya hanya kaki saja, seperti yang digambar paling kiri. Ya. Tapi kalau begitu ada rangkanya, kalau di tempat kita biasanya rangkanya dari bambu ya, tongkat pramuka, baru kemudian tenda ini bisa digunakan untuk kita melakukan kegiatan pramuka, bisa berteduh di dalamnya, ya, bisa istirahat di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, maka tenda ini diibaratkan kainnya tenda ini sebagai ototnya, sedangkan tiangnya jadi yang baru bergabung akan Oke, sambil saya ingatkan ya, yang baru bergabung mohon nanti matikan mikrofonnya dulu. Oke, baru nanti kalau diberi kesempatan Pak Agus bisa menyalakan mikrofon ya, biar suaranya tidak ada gangguan, tidak ada noise. Oke, kita lanjutkan anak sekalian. Ya. Lantas kalau kita lihat tadi tenda bisa berdiri tegak karena ada rangkanya. Berarti manusia juga demikian. Manusia bisa berdiri tegak kalau ada rangkanya. Apa sih kira-kira? Fungsi yang pertama di sini adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Ya. Jadi kita itu tinggi, apa rendah orangnya, besar apa kecil orangnya, ya gemuk atau kurus. Salah satunya ditentukan adanya rangka ini ya, jedeke atau berdirinya seberapa itu karena rangka kita beda-beda. Kita ada yang tinggi, ada yang enggak terlalu tinggi itu karena rangkanya juga beda-beda. Maka rangka ini fungsi yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh dan sekaligus menopang tubuh kita.
Fungsi yang kedua adalah untuk melindungi organ dalam. Misalnya kalau tulang rusuk, ya, tulang rusuk yang ada di dada, itu melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu melindungi yang ada di dalamnya, yaitu otak. Ini fungsi rangka yang kedua, melindungi organ dalam. Kemudian fungsi yang ketiga adalah tempat menempelnya otot. Ya, tempat menempelnya otot-otot atau kita sering nyebutnya daging. Itu nempelnya di mana? Nempelnya ya di tulang kita ya. Itu ya. Kemudian yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Itu nanti lebih jelas ada di buku. Ini sistem rangka manusia luar biasa. Allah SWT itu berikan kepada kita sistem rangka yang sedemikian kompleksnya, sedemikian banyaknya, begitu anak-anak semua. Ya, sistem rangka manusia. Nah, kita bisa melihat struktur sistem rangka mulai dari paling atas ya, dari tengkorak kita sampai tulang ruas jari kaki yang ada di bawah. Gambar ini ada di buku paket ya, silakan sambil dibuka buku paketnya. Kalau di buku paket itu gambarnya lebih berwarna, sehingga lebih jelas. Ya, nanti bisa dipelajari di buku paket. Nah, ada banyak sekali tulang yang membentuk sistem rangka manusia, mulai dari tulang tengkorak yang ada di bagian atas ini. Ya, kalau ini terlihat dari belakang maksudnya, gambar yang sebelah kanan itu gambarnya kalau dilihat dari belakang. Kemudian ada tulang selangka ya di bagian dada sebelah atas ini ada tulang lengan atas, lengan kita itu ada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Ada tulang lengan atas disebut humerus, kemudian ke bawahnya di sini ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Di sini ada tulang dada, ya, di bagian belakang ini ada tulang belikat, bagian apa istilahnya kalau di parang, di bagian geger ini ya. Kemudian ada tulang paha, ada tulang betis, ya, tulang kering. Nah, kalian ngalami gares itu ya. Ada tulang lutut, ada tulang ruas jari kaki. Di sini ada tulang pinggul di pinggang kita. Ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, tulang ruas jari, dan masih banyak sekali jenis-jenis tulang pada sistem rangka manusia. Sambil kalian cek di badan kalian sendiri-sendiri sambil dipegang begitu. Oh, ini tulang tengkorak, ini tulang selangka, misalkan ini tulang lengan atas gitu ya. Di bagian dada di sini ada rusuk-rusuknya. Berarti namanya tadi apa? Tulang rusuk begitu ya. Kemudian di tangan kita itu ada dua tulang, di lengan bawah itu. Di lengan bawah itu ada dua tulang. Yang pertama namanya tulang pengumpil dan yang satunya tulang hasta. Begitu seterusnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, pada tubuh manusia ini terdapat banyak jenis tulang, anak-anak sekalian. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan, tadi ada 6 jenis. Baru bagian tangan saja, baru bagian tangan ini sudah ada 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang pengumpil atau radius, ada tulang hasta, ada tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari, tulang telapak tangan. Ternyata tulang kita itu luar biasa banyaknya. Kalau kemudian kita hitung, maka seluruh tubuh manusia ini terdiri dari 206 tulang. 206 tulang ya. Wah, luar biasa banyaknya ya berarti ya, sampai segitu banyaknya 206 tulang. Nah, kalau yang ada di gambar ini tadi ya ini kita tidak bisa menguraikan satu-satu karena saking banyaknya. Paling beberapa yang sering muncul saja yang apa namanya yang tampil di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara struktur tulang. Ya, struktur tulang. Oke. Struktur tulang itu kalau kalian pernah lihat tulang gene kita itu namanya balung ya, itu tulang itu tidak halus ya, melainkan terdapat benjolan, ada benjolan pada bagian ujungnya ya, bagian ujungnya ini, ujung atas dan ujung bawah itu ada benjolannya. Kemudian berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar, di bagian ujung itu ada titik-titik kasar. Ya, terdapat lekuan, tonjolan dan lubangnya. Itu tulang, tidak mulus gitu namanya tulang itu. Kemudian masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda begitu anak-anak sekalian.
lekuan, tonjolan ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Jadi otot atau daging kalian sering menyebutnya itu nempelnya di bagian lekuk-lekuknya tulang. Nah, kemudian di tulang ini juga ada lubang. Ada satu lubang ya, dia berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah. Ini seperti yang ada di gambar ini ya. Di tulang kita itu ada lubang-lubangnya di mana lubang ini berfungsi sebagai apa tadi tempat keluar masuknya pembuluh darah. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih di struktur tulang. Tulang sendiri nanti dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tulang rawan, ya, tulang rawan. Hialin nama lainnya, ini melapusi ujung-ujung tulang pipa. Fungsinya adalah sebagai pelindung agar tidak terjadi gesekan antar tulang. Karena saking banyaknya tulang tadi maka memungkinkan terjadi gesekan antar tulang sehingga perlu ada pelapisnya. Nah, pelapisnya ini namanya adalah tulang rawan. Kemudian ada lagi periestum, ya ini seperti ditunjukkan pada gambar. Tadi tulang rawan itu dia bertugas melapisi begitu kalau tulang rawan, sedangkan di periostum ini dia berupa membran fibrosa yang menutupi permukaan tulang. Kemudian ada lagi sumsum tulang, ya, nah, makan tulang ayam itu kalian sering nyedot atau apa namanya ya nyedot di bagian dalamnya. Ini namanya adalah sumsum putih tulang atau sumsum tulang. Ini merupakan jaringan lunak yang menjadi tempat produksi sebagian besar sel darah baru gitu. Kemudian ada lagi tulang kompak ya, ini di bagian pentolane ini tersusun atas zat kapur dan fosfor sehingga membuat strukturnya keras dan kompak. Nah, tulang namanya saja tulang kompak ini termasuk dalam tulang yang keras, tersusun membentuk sistem Havers ya. Kemudian ada lagi tulang spon. Nah, tulang spon ini seperti ditunjukkan pada gambar termasuk tulang keras juga, memiliki matriks berongga. Jadi modelnya itu ada rongga-rongganya, ada bolongan-bolongannya yang diisi dengan sumsum-sumsum gitu. Lalu ada lagi pembuluh darah ya. Jadi tulang kita itu juga dialiri darah ya. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis tulang. Nah, jenis-jenis tulang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di awal, bentuk tulang kita itu beda-beda. Ya, ada yang kayak pipa memanjang, ada yang pipih, ada yang pendek, dan ada yang bentuknya tidak beraturan. Maka kemudian bentuk-bentuk tulang itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang panjang atau tulang pipa, karena bentuknya panjang ya kayak pipa. Lalu ada tulang pipih, tulang pendek dan tulang tak beraturan. Kita mulai dari yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang atau tulang pipa itu tulang dengan bentuk panjang menyerupai pipa ya, seperti yang ada di tulang lengan tangan kita, lengan atas maupun tulang yang ada di bawah ya. Termasuk tulang kaki, tulang paha, kemudian tulang di kaki kita sebelah bawah tadi bentuknya itu panjang seperti pipa sehingga disebut sebagai tulang panjang atau tulang pipa. Nah, karena bentuknya ini kadang tulang pipa disebut juga tulang panjang, memanjang dengan setiap ujungnya meluas. Jadi dawa tapi ujungnya atau pangkalnya ini meluas seperti bonggolan, seperti bonggol. Tulang pipa ini nanti dibedakan menjadi 3, yaitu bagian ujung yang membonggol, bagian yang ada apa namanya bonggolannya ini namanya epifis, kemudian bagian tengah namanya adalah diafis, kemudian di antara ujung dan tengah itu ada yang namanya cakra epifis. Dari sekian banyak tulang manusia, kira-kira mana saja Pak yang masuk tulang panjang atau tulang pipa? Nah, ini bisa kita lihat contoh tulang pipa, ini bisa kita temukan pada tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang lengan atas. Itu ya. Kita lanjut.
Yang kedua adalah tulang pipih. Sesuai namanya, maka tulang ini bentuknya pipih atau gepeng. Kalau tadi kan panjang kayak pipa, kalau ini bentuknya pipih atau gepeng. Kemudian bagian dalam tulang pipih umumnya tidak berongga. Kalau tulang panjang tadi kan di dalamnya itu ada rongganya, ada bolongannya. Gitu. Kalau tulang pipih enggak. Bagian dalam tulang pipih ini tidak berongga sehingga sifatnya pejal. Pejal itu padat, terisi di dalamnya. Pada bagian tulang pipih ini spons berisi sumsum merah yang merah tulang yang menjadi tempat produksi sel darah merah. Biasanya ditemukan di sana begitu. Beberapa tulang pada tubuh manusia, apa Pak contohnya tulang pipih? Ini bisa kita temukan di bagian belakang gitu ya, di bagian belakang apa namanya? Punggung kita. Antaranya adalah tulang rusuk termasuk tulang dada, tulang belikat itu yang tadi saya sebut di bagian belakang itu, di bagian punggung. Tulang rusuk ya, tulang dada. Kemudian tulang tengkorak kita yang ada di kepala itu juga termasuk tulang pipih. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek ini adalah tulang dengan bentuk yang pendek begitu, sama seperti tulang pipih, tulang pendek juga tidak berongga. Jadi tidak ada rongganya, sifatnya pejal, padat. Akan tetapi mengandung sumsum merah tulang. Karena bentuknya yang pendek, tulang ini biasanya kemudian bergerombol, gabung jadi siji gitu, membentuk ruas-ruas tulang. Seperti yang kita temukan pada tulang-tulang antara lain yaitu ruas-ruas pergelangan tangan, ruas tulang belakang, itu tulang pendek ya. Ruas jari tangan dan juga ruas-ruas kaki. Ini semua adalah contoh dari tulang pendek. Kemudian tulang tak beraturan, yang disebut dengan tulang tak beraturan adalah tulang dengan bentuk yang tidak menentu. Bentuknya tidak menentu. Jenis tulang ini hanya terdapat pada kerangka wajah dan tulang belakang manusia. Tulangnya tidak beraturan. Ada di mana Pak? Di kerangka wajah. Wajah ini apa namanya? Tulangnya tidak beraturan. Maka wajahnya satu orang dengan orang lain biasanya akan berbeda-beda karena memang bentuknya tidak beraturan. Nah ini istilah dalam bahasa Inggris ya, biar kalian juga tahu anak-anak sekalian. Ada long bone atau tulang panjang, short bone tulang pendek, irregular bone itu tulang tidak beraturan, dan ada flat bone. Ya, flat bone itu maksudnya apa Pak? Flat bone itu maksudnya adalah tulang pipih, ya, tulang pipih. Ini contoh-contohnya anak-anak sekalian, tulang belikat itu adalah contoh dari tulang pipih, kemudian tulang pendek, contohnya adalah tempurung. Ya kalau kalian pegang, coba kalian pegang lututmu ya, dipegang lututnya, itu di situ ada tulang pendek namanya, ya, kayak tempurung, kayak mangkokan, ya kayak mangkokan, itu termasuk tulang pendek. Kemudian tulang paha, kalau kalian pegang paha kalian, lengan tangan kalian, itu akan menemukan tulangnya panjang. Maka disebut tulang pipa atau tulang panjang. Nah ini beberapa contoh tulang pada manusia ya. Ada tulang dada, ada tulang. Oke, yang baru bergabung bisa dimatikan dulu. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Boleh nyalakan mikrofon bagi yang mau tanya. Anissa Novia, ada pertanyaan? Kok menyalakan mikrofon? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ya kalau gitu ya. Baik, kita sudah sampai sini ya. Ini contoh-contoh tulang dan juga bentuknya seperti apa. Tadi kita mengenal ada 4 ya, ada 4 jenis tulang, tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang tak beraturan dan juga tulang pipih. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar.
Ini jenis tulang penyusun sistem rangka manusia seperti yang tadi di awal Pak Agus tayangkan ya. Setelah kita tahu jenis-jenis tulangnya, sekarang kita bisa melihat, oh ini tadi tulang pipih, ini tadi tulang pipa di bagian lengan misalnya gitu ya. Dan seterusnya di bagian ruas-ruas tadi tulang pendek, termasuk di bagian ruas tulang belakang itu juga tulang pendek. Di bagian muka tadi tulang tidak beraturan. Nanti bisa kalian cek lagi gambar yang muncul ini bisa kalian temukan di buku paket ada ya. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya akan kita lihat ini ya. Kemarin tugasnya kalian melengkapi yang ada di LKS ya. Silakan dilengkapi atau ada di buku paket ini. Nanti silakan cek buku paketmu. Kemudian ini kerjakan yang tabel seperti ditunjukkan pada gambar begitu, tidak dikumpulkan ya, tapi untuk latihan kalian kerjakan di buku catatan, tabelnya disalin begitu di buku catatan lalu dilengkapi. Tulang lengan atas itu masuk tulang apa dicentang, tulang pengumpil masuk tulang apa dicentang begitu seterusnya. Silakan nanti tabel yang ada di layar ini kalian lengkapi dan nanti sebagai catatan kalian saja, tidak dikumpulkan ya. Nah, begitu nanti jawabannya. Setelah kita bicara tentang tulang, sekarang kita berbicara tentang sendi. Ya, berbicara tentang sendi. Oke, coba kalian baca dulu, Guys, dibaca dulu yang ada di layar tentang sendi. Kalau kalian menggunakan handphone, hasil terbaik kalau handphonenya diposisikan mendatar ya, nanti akan lebih baik, tulisannya akan lebih besar. Jadi diatur rotasi otomatisnya biar layarnya bisa mendatar, itu nanti tulisannya akan lebih besar. Begitu caranya. Sebelumnya kita tadi sudah mempelajari tentang sistem rangka atau tulang, kemudian kita mungkin berpikir tulang tadi kan keras gitu ya, tapi kok kita bisa bergerak lincah, bergerak sesuka hati kita. Kira-kira apa yang menyebabkan gitu ya, kok kita bisa nekuk tangan, bisa nekuk kaki sesuka kita. Ternyata ada satu bagian, anak sekalian, ada satu bagian yang sangat menentukan agar kita bisa bergerak aktif. Bagian itu adalah sendi. Sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ya, maka dengan adanya sendi, hubungan antar tulang ini dapat digerakkan. Kita bisa menggerakkan sendi, menggerakkan anggota badan kita karena adanya sendi. Tulang lengan atas dengan tulang belikat ini gandeng. Nah, gandengnya itu dihubungkan dengan bagian yang namanya sendi. Nah, dengan adanya sendi kita bisa kemudian menggerakkan, ya, menggerakkan bagian tangan seperti ini dengan sesuka kita, begitu. Artinya kita bisa bergerak aktif itu karena adanya sendi pada tubuh kita. Itu. Nah, sendi sendiri nanti akan dibedakan seperti yang tampak di layar, anak-anak sekalian. Ada sendi mati, ada dan ada sendi gerak.
Ada berapa tadi? Ada 3 secara pokok. Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak sendiri nanti masih dibedakan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kita lihat satu-satu. Yang pertama sendi peluru, ya, sendi peluru. Sendi peluru itu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain, berongga seperti mangkok. Jadi kalau digambarkan anak-anak sekalian, sendi peluru itu kayak yang ini saya tunjukkan di layar. Nah ini, tadi disebutkan sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkok. Jadi ini, tulang yang satu itu ujungnya bulat, masuk ke ujung tulang yang lain bentuknya kayak mangkok. Nah, model seperti ini persendiannya disebut sebagai sendi peluru, ya, sendi peluru. Sendi ini karena bentuknya seperti ini, maka dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya adalah antara tulang lengan atas di tangan kita, tulang lengan atas ini dengan tulang belikat. Nah, juga antara tulang pinggul dengan tulang paha, sehingga kita bisa menggerakkan kaki kita sesuka hati, kemana saja arahnya. Ini sendi peluru namanya. Nah, dengan adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang dapat digerakkan, diayunkan ke segala arah. Ya, sendi peluru. Kemudian setelah sendi peluru nanti kita juga mengenal istilah sendi engsel. Ya, sendi engsel. Kayak di pintu ya, sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan hanya satu arah. Kayak pintu itu, buka nutup itu hanya satu arah saja, tidak bisa sesuka hati kita. Mempunyai gerakan satu arah, yaitu ke depan dan ke belakang, seperti engsel pintu. Nah, contoh sendi engsel, kalau digambarkan kayak bagian ini ya, yang paling kanan bawah ini. Contohnya yaitu di situ adalah sendi pada siku dan lutut. Siku dan lutut itu gerakannya ya hanya begini saja. Nah, lutut juga hanya satu arah saja. Nggak bisa diputar-putar sesuka kita. Kemudian setelah sendi peluru dan sendi engsel, kita masuk ke sendi putar dan sendi pelana. Apa bedanya? Kita lihat di sini. Yang pertama, sendi putar itu adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin. Nah, kayak ini ya gambarannya. Satu tulang sebagai porosnya, yang satu kayak cincin dan diputer. Yang satu kayak cincin diputer. Ini bentuk sendinya adalah sendi putar. Contohnya adalah persendian di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Ya. Tulang tengkorak dengan tulang leher. Ini contoh sendi putar. Tulang tengkorak kita dengan tulang leher ini dihubungkan dengan sendi putar. Namanya sendi putar. Sehingga kita bisa memutar, bisa mengangguk, bisa menggeleng. Nah, ini karena kita terdapat sendi putar di bagian penghubung antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Nah, seperti pelana kayak ini bentuknya. Biasanya ada di kaki kuda itu, pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping, begitu ya, model geraknya. Di mana Pak contohnya? Contohnya adalah pada pangkal ibu jari kita, pada pangkal ibu jari. Ini menggunakan sendi pelana. Ada lagi sendi geser, dia menghubungkan dua tulang yang permukaannya datar, dia memiliki permukaan datar gitu, sehingga bisa digeser-geser. Nah, prinsip kerjanya ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Ya, tulang yang satu menggeser di atas tulang yang lain. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Misalnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki,
dan di antara tulang belakang. Ini sendi yang paling sering digunakan untuk melakukan aktivitas seperti ngambil buku, mau naik tangga, mau makan. Ini karena dia di pergelangan tangan ya, sehingga sering digunakan sendi gesernya. Lalu kemudian nanti bisa kalian lengkapi tabel yang ada di buku paket. Tabel ini silakan nanti disalin di buku catatan dan dilengkapi, gitu ya. Sendi yang berperan sendi apa? Tidak dikumpulkan, tapi untuk mendukung pemahaman kalian. Kalau kalian mau mengerjakan di buku catatan, nanti insya Allah kalian lebih paham tentang sendi ini. Itu tentang sistem rangka dan sendi. Sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai otot dan juga gangguan pada sistem gerak. Kita belajar mengenai otot dan gangguan pada sistem gerak. Oke, kita lanjutkan. Tadi tulang sudah, sendi sudah, sekarang kita bicara tentang otot. Otot atau kita sering nyebutnya daging gitu ya, daging. Kita telah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang tadi baru saja. Kemudian apakah tulang-tulang ini dapat digerakkan? Kira-kira kalau badan manusia itu hanya tulang saja, kira-kira bisa digerakkan apa tidak? Siapa tidak kira-kira kalau hanya tulang saja? Tidak, Pak. Tidak bisa ya. Kalau hanya tulang saja maka tubuh manusia juga tidak bisa digerakkan ya. Kemudian ternyata untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melihat fungsi ototnya. Tanpa otot maka tulang dan sendi yang ada di tubuh kita ini tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Bayangkan kalau kita jalan kemana-mana tanpa adanya otot ya hanya rangka saja. Pasti semua lari karena ketakutan. Maka tanpa adanya otot, tulang dan sendi ini tidak bisa kita gerakkan. Karena tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, otot inilah yang justru disebut sebagai alat gerak aktif. Otot adalah alat gerak aktif. Kalau tulang tadi adalah alat gerak pasif ya. Kalau otot ini adalah alat gerak aktif. Kemudian hampir 35 hingga 40% massa tubuh ini adalah jaringan otot. Oke, kalau kita lihat di sini hampir 35 hingga 40% massa tubuh itu adalah jaringan otot. Berarti sekitar sepertiga dari tubuh kita itu adalah otot ya. Nah, setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuh. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot-otot kita. Coba kalian lihat kembali ini apa namanya materi ini, silakan dicek dulu. Dibaca ulang-ulang yang ditampilkan Pak Agus. Tadi ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Yang disebut alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Oke, jika sudah cukup jelas kita lanjutkan. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi sehingga menjadi lebih baik. Sambil saya cek PowerPoint Pak Agus tentang fungsi otot sudah tampil ya? Materi fungsi otot sudah tampil di layar kalian? Mafia dibantu? Sudah muncul? Fungsi otot. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, Marsa, tadi PowerPoint-nya Pak Agus muncul mboten?
Muncul ya. Ini sekarang saya matikan, saya ulang ya. Oke, fungsi otot. Marsha bisa nyalakan mikrofon, dibantu konfirmasi. Materi fungsi otot sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, makasih. Jadi saya ulang sedikit di tampilan sebelumnya ya, tentang otot. Kita tidak mungkin bisa bergerak tanpa adanya otot. Kalau hanya rangka saja, hanya sendi saja, maka tidak mungkin kita memerlukan yang namanya otot yang menjadikan kita bisa bergerak secara aktif. Maka otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Ya, yang disebut alat gerak aktif itu malah otot kita, daging kita. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif, ya, alat gerak pasif. Nah, komposisinya ini 35-40% badan kita terdiri atas otot. Oke, kemudian anak-anak sekalian, sebenarnya otot itu apa? Di poin yang kelima di sini disebutkan yang namanya otot itu adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Kalau tulang itu kan ajek ya, bentuknya tetap selalu segitu panjangnya. Nah, sedangkan pada tulang ini tidak. Tulang ini adalah bagian tubuh kita yang bisa berkontraksi, bisa memanjang, bisa memendek. Proses kontraksi inilah yang mengakibatkan bagian tubuh bisa bergerak. Ya, kalau kita lari misalnya, maka otot-otot di kaki kita juga akan ini berkontraksi ya, berkontraksi, memanjang, memendek begitu. Termasuk di bagian-bagian lainnya. Sehingga kita bisa bergerak. Nah, ini otot pada manusia digambarkan seperti ini ya. Kalau tadi hanya tulang saja, sekarang adalah ototnya digambarkan seperti itu. Otot itu menyelimuti tulang kita, menutup tulang kita. Ya, menutup seluruh tulang kita tertutup oleh yang namanya otot. Oke. Kita bisa mengamati kerja otot itu dengan ini ya. Kalau kalian menggenggamkan tangan lalu ditekuk tangannya begitu, kita bisa merasakan ya. Boleh dicoba tangannya ditekuk gitu kayak wong arep engkol itu. Kemudian dirasakan di bagian tulang lengan atas. Di bagian tulang lengan atas ini akan berkontraksi ya, berkontraksi. Nanti kalau tangannya dikembalikan, nggak ditekuk gitu, diluruskan, di bagian tulang lengan atas jadi lebih kendor atau namanya relaksasi ya, relaksasi. Nah, ditekuk jadi kontraksi, nah dilurus kayak begitu jadi relaksasi. Ini kerja otot. Kerja otot, dia bisa berkontraksi, dia bisa relaksasi. Oleh karena itu anak-anak sekalian, di sini disebutkan diameter otot lengan dapat membesar, dapat mengecil. Membesar ketika kita membengkokkan tangan, menekuk tangan tadi, dan akan mengecil kalau kita meluruskan tangan kita. Kenapa bisa membesar, Pak? Karena ototnya berkontraksi. Kenapa mengecil, Pak, diameternya? Karena dia melakukan relaksasi. Otot akan memanjang, akan mengecil begitu. Nah, otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Jadi otot-otot itu ada yang bisa kita kendalikan kerjanya, ada yang tidak. Ada yang bisa bekerja di bawah kesadaran, ada yang di luar kesadaran. Intinya begitu. Satu contoh otot-otot yang menyelimuti tangan kita. Ini otot yang bekerja di bawah kesadaran. Kita mau menepuk nyamuk, kita mau ngambil buku, kita mau makan. Ini semua kerja tangannya, kerja otot tangan ini di bawah kesadaran atas perintah kita, kan begitu, atas perintah otak. Sedangkan ada juga otot-otot yang bekerja di luar kesadaran, tanpa kita kendalikan, tanpa kita suruh, dia bekerja ototnya. Apa kira-kira ini? Otot yang bekerja di luar kesadaran. Contohnya pada apa ini? Apa Novia kira-kira? Otot yang bekerja di luar kesadaran. Novia, Marsha, dan teman-teman yang lain, Desi? Otot yang bekerja di luar kesadaran. Gantian kalian yang bicara. Selfie, coba nyalakan mikrofonnya. Selfie.
Ayo Sel. Otot yang bekerja di luar kesadaran, otot apa? Tanpa kita perintah dia sudah kerja sendiri. Otot apa Sel? Angsal buka MKS nama buku paket kan Pak? Oh boleh ya, saya tak tanya yang lain dulu kalau gitu. Nah, tadi kan sudah diminta siap bukunya. Novia Putri coba, otot apa kira-kira yang bekerja tanpa perintah, tanpa kesadaran, di luar kesadaran kita? Aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung. Jantung itu bekerja tanpa kita kendalikan. Kalau kita tidur, jantung kerja apa tidak kira-kira? Selfie. Kalau kita pas tidur itu jantungnya kerja apa enggak? Oke Pak. Oke. Luar kita gitu ya. Oke. Ini selfie neng gunung tuh iki. Ketok backgroundnya. Oke Pak, bukan gunung. Ya. Berapa temennya di situ? Kali. Oke, hati-hati ya di situ ya. Oke. Kira-kira selain otot jantung, ada lagi nggak contohnya? Yuk, siapa yang bisa selain otot jantung? Otot polos Pak. Otot polos. Oh, kita belum sampai sana ya. Nanti ada otot polos dan otot lurik. Oke, nanti ada otot polos dan otot lurik. Pada organ kita bagian mana yang kerjanya di luar kesadaran? Jadi dia terus bekerja tanpa kita perintah. Otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Ya, otot lambung. Jadi meskipun kalian sudah istirahat, kalian sudah tidur, otot lambung itu terus bekerja. Artinya mereka bekerja di luar kesadaran kita, begitu. Ya, itu beberapa gambaran sistem kerja otot itu ada yang bekerja di bawah kesadaran, ada yang di luar kesadaran. Nah ini, otot yang bekerja di luar kesadaran ini adalah otot yang tidak dapat kita kendalikan. Kita mau ngerem kerja jantung nggak bisa, kita mau mengendalikan kerjanya otot lambung, otot usus itu nggak bisa, mereka tetap akan bekerja, begitu ya. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan, kita tidak dapat mengatur apakah harus menggerakkan atau tidak, itu nggak bisa. Mereka terus akan bergerak. Bergerak sepanjang hari, sepanjang hidup, sampai dengan pada saatnya nanti kita ya berakhir ya kehidupannya. Contohnya tadi ada aktivitas jantung, memompa darah, aktivitas lambung, mencerna makanan, termasuk usus, dan lain sebagainya. Nanti otot ini akan dibedakan menjadi 3 sesuai bentuknya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, ada 3 jenis. Kalau digambarkan seperti ini, ya otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Sekarang otot rangka. Ya, otot rangka tadi nama lainnya otot lurik, ya, otot lurik, otot rangka istilah lainnya. Otot yang paling banyak di dalam tubuh kita kalau dilihat di bawah mikroskop maka sel-sel otot rangka ini terlihat bergaris melintang. Ya, juga disebut sebagai otot lurik, melekat pada tulang karena adanya tendon. Ya, nanti dilihat tendon itu apa. Di situ sudah ada di poin keempat adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka ini tergolong otot sadar, artinya bisa kita gerakkan sesuai keinginan kita. Kita dapat mengontrol mau bergerak atau tidak, mau berjalan atau tidak. Itu karena ototnya otot sadar, ya, otot rangka ini. Kemudian otot rangka ini karena bergerak di bawah kesadaran kita, pasti dia juga cepat berkontraksi dan juga cepat lelah. Jadi cepat kita gerakkan, cepat kita hentikan, tapi dia konsekuensinya juga cepat lelah. Kayak kita suruh lari, menggerakkan otot-otot di kaki kita. Itu cepat, kita pengen lari langsung bisa, pengen berhenti langsung bisa. Itu maka cepat berkontraksi. Tapi konsekuensinya juga akan cepat lelah.
akan cepat lelah. Kalau otot jantung, otot lambung tadi misalnya itu tidak mengenal lelah, mereka akan terus bekerja. Kemudian setelah otot rangka atau otot lurik, kita membahas tentang otot polos. Otot polos ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Dia berkontraksi dan berelaksasinya tapi lambat. Berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelondong, serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot yang tidak sadar, otot tak sadar. Gitu. Yang ketiga adalah otot jantung, hanya ditemukan di jantung saja sesuai namanya, bentuknya mirip otot rangka karena garis-garis atau lurik. Sebaliknya cara kerjanya ini mirip otot polos. Jadi otot jantung itu bentuknya kayak otot lurik tapi cara kerjanya kayak otot polos karena termasuk otot yang tidak sadar. Dia berkontraksi sekitar 70 kali tiap menit ya. Deg itu ya, berkontraksi itu sekitar 70 kali tiap menitnya sepanjang hari selama hidup kita. Kemudian kalau kita lihat cara kerjanya nanti otot ini dibedakan menjadi dua, otot sinergis dan antagonis. Silakan nanti dilihat ya. Sinergis itu saling mendukung begitu. Kemudian kalau antagonis saling berlawanan geraknya. Silakan dipahami di buku paket ada. Materi terakhir di sistem gerak manusia ini adalah tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Di sana nanti kita akan menemukan banyak sekali contoh gangguan pada sistem gerak begitu anak-anak. Kalian bisa melihat namanya gangguan itu ya penyakit ya. Penyakit pada sistem gerak. Apa saja Pak gangguan pada sistem gerak? Apa saja penyakit pada sistem gerak ini? Di layar kita bisa melihat ada banyak sekali. Yang pertama adalah riketsia. Riketsia itu terjadi karena kita kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Vitamin D ini sangat kita butuhkan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor pada tubuh kita. Sehingga dengan kita kekurangan vitamin D atau kita menderita riketsia ini, maka kemudian proses pengerasan tulang ini menjadi terganggu. Akibatnya kalau kita lihat ada orang yang kakinya membentuk huruf X begitu ya, kakinya bentuk huruf X, ada yang O ya. Itu namanya riketsia. Gangguan yang kedua namanya adalah osteoporosis ya, atau sering disebut pengeroposan tulang. Tulangnya keropos. Karena apa? Karena kekurangan kalsium. Maka kalau kita lihat di televisi sering kita temukan berbagai produk susu ya, produk susu untuk mencegah osteoporosis ini atau pengeroposan tulang. Yang ketiga adalah patah tulang, tulangnya patah. Orang patah tulang itu sebabnya macam-macam, ada yang karena jatuh, ada yang karena kecelakaan dan lain sebagainya ya. Biasanya terjadi karena benturan atau kecelakaan, patah tulang atau fraktura. Nanti dibedakan menjadi fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Bisa kalian lihat di buku paket lebih detailnya. Yang keempat adalah artritis, penyakit sendi yang disebabkan karena tulang rawan pada sendi itu rusak. Contohnya adalah rematik. Ya, di daerah kita sering mengenalnya dengan istilah rematik, artritis itu. Terjadi karena apa Pak rematik itu? Karena tadi disebutkan tulang rawan pada sendi itu rusak. Jadi rasanya pegel-pegel begitu di bagian persendian. Kemudian kebiasaan sikap tubuh yang salah, ini sudah dibahas sejak SD ya. Kebiasaan posisi duduk yang salah. Dari situ kita akan menemukan ada 3 macam perilaku kelainan tulang belakang pada manusia. Ada 3 yaitu lordosis, kemudian yang kedua adalah apa namanya? Lordosis, kemudian Kifosis. Kifosis, terus yang ketiga apa? Skoliosis. Skoliosis ini sudah sejak SD dipelajari ya. Kalau lordosis itu kelainan dengan melengkungnya yang berlebihan ke arah
depan. Jadi bungkuk gitu ya, di bagian punggung itu ke arah depan, kita akhirnya bungkuk. Kifosis kelainan melengkungnya tulang belakang, dada ke arah belakang atau degek begitu. Kalau kifosis, skoliosis adalah melengkungnya tulang ke arah samping. Jadi ini apa namanya, badannya kayak bengkong ke samping begitu. Itu anak-anak sekalian beberapa kelainan pada sistem gerak dengan kita memahami contoh-contoh kelainan pada sistem gerak, maka harapannya kemudian kita bisa lebih berhati-hati ya dalam menjaga sistem gerak kita. Misalnya pelayon yang hati-hati, sing lanang sok bal-balan misalnya ya hati-hati karena bisa jadi apa namanya tadi, kesehatan tulang kita, kesehatan sistem gerak kita akan dipertaruhkan kalau kita terlalu berisiko. Kayak orang yang baru belajar naik motor, wis wani ngebut di jalan raya misalkan, ya itu nanti sangat risiko, hati-hati. Sistem geraknya nanti akan terancam. Karena itu monggo untuk bisa berhati-hati dengan itu semua, semoga materi hari ini nanti menjadi pemahaman kita semua untuk bisa menjaga kesehatan ini dengan lebih baik. Mungkin itu, monggo kalau ada pertanyaan, boleh nyalakan mikrofon. Hari ini tidak ada tugas ya, nanti tugasnya hanya mempelajari lagi, membaca apa yang sudah dijelaskan Pak Agus, gitu ya, nanti ya, untuk hari ini. Sambil melengkapi tabel-tabel di LKS maupun buku paket. Kerjakan saja di buku catatan tabel. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa semoga semuanya segera membaik dan kita bisa belajar di sekolah seperti dulu lagi ya. Allahumma amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan meeting room dengan memencet tombol telepon warna merah ya. Untuk keluar diklik tombol telepon warna merah.